Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Top News bersama saya Zakia Arfan. Kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini untuk Anda dan berikut adalah informasi utama dalam Top News malam ini. Komisi 3 DPR menggelar rapat lanjutan dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Rapat ini membahas isu transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan dari 200 surat yang dikirim PPATK ke Kementerian Keuangan, 186 surat sudah ditindaklanjuti. Pihak Kementerian Keuangan pun memberikan sanksi kepada 193 pegawai sejak 2009 hingga 2023. Sementara ada 9 orang yang ditindaklanjuti ke aparat penegak hukum. Anggota Komisi 3 DPR Syarifuddin Suding mencecar Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Ivan Yustiavandana terkait dana transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah. Suding ingin memastikan apakah dana tersebut memang benar atau hanya data fiktif agar publik tidak menerima informasi yang keliru. Dalam rapat dengar pendapat, sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI mempersoalkan perbedaan penyajian data antara Menko Polhukam Mahfud MD dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal transaksi 349 triliun rupiah. Anggota parlemen juga mempertanyakan kendala yang dihadapi penegak hukum karena sebagian besar laporan dari PPATK tidak ditindaklanjuti hingga mendorong dibuatnya hak angket. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya, di antaranya Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan penangkapan terhadap pelaku penipuan barcode kris di puluhan masjid wilayah Jabodetabek. Sebelumnya aksi pemasangan barcode kris di sejumlah masjid viral di media sosial. Kementerian Agama mulai membuka pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH mulai 11 April hingga 5 Mei 2002. Pemirsa, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akhirnya keluar dari Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat untuk menjalani cuti menjelang bebas. Anas menegaskan keluarnya ia dari penjara bukan untuk melahirkan permusuhan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, Dewan Pengawas KPK terus mendalami laporan pemberhentian dengan hormat terhadap Brigjen Endar Priantoro. Rencananya Dewas akan memanggil pimpinan KPK pada Rabu besok untuk dimintai klarifikasi. Pemirsa, rangkuman berita hari ini kami rangkum dalam Top of the Top. Sesaat lagi tetap bersama kami di Top News. Pemirsa, teknologi pembayaran dengan barcode kris memang memudahkan. Tapi siapa sangka teknologi ini mudah dimanipulasi hanya dengan menempel stiker barcode kris yang lain. Modus itulah yang dilakukan pelaku di kotak amal di masjid. Masihkah pembayaran dengan kris aman? Inilah Top Review. Berita hari ini akan kami rangkum dalam Top of the Top sesaat lagi. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengunjungi Pelabuhan Merak, Banten. Informasinya kami rangkum bersama 8 berita lainnya dalam Top of the Top berikut ini. Pemirsa, tidak butuh waktu lama bagi Christopher Bell untuk menyesuaikan balapan di atas permukaan tanah di Bristol Motor yang membawa Bell untuk memenangkan balapan seri Piala NASCAR kelimanya. Balap NASCAR di permukaan tanah ini menjadi penutup Top News pada malam hari ini. Saya Zakia Arfan mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam pemirsa, polisi Australia menyita 16 ton tembakau ilegal dari sebuah properti di negara bagian New South Wales. Demikianlah headline news untuk saat ini pemirsa. Headline news berikutnya dapat Anda saksikan 1 jam mendatang. Saya Zakia Arfan, selamat malam, sampai jumpa.